responnya sangat positif loh begitu. Semua orang melihat kostum aku itu kayak yang heran dan juga takjub, kemudian juga memuji gitu kan. Wow, luar biasa banget Maluku dengan kostumnya gitu. Jadi aku merasa cukup berhasil untuk menunjukkan kepada Indonesia dan semuanya bahwa kita Maluku mempunyai sesuatu yang unik. Oke guys, sekarang masih tetap dengan Angel dan kita udah ada di part 2. Dan di part 2 ini kita bakal ngebahas lagi soal hal yang lebih spesifik gitu, soal perempuan dan insecure. Itu tuh kayak nempel banget gitu kan. Jadi kayak banyak banget perempuan yang merasa insecure, mungkin secara fisik atau secara mental gitu. Itu gimana tuh kalau menurut Angel, dalam proses Angel bisa menjadi seperti sekarang? Pernah nggak Angel merasa insecure? Nah terus gimana Angel bisa manajemen rasa itu supaya bisa jadi seperti sekarang gitu? Iya benar banget sih ya. Aku rasa juga teman-teman sekalian yang menyaksikan tayangan ini juga mengalami hal yang sama. Dan aku juga sih ya, ya namanya manusia, wajar gitu kan, nggak mungkin kita nggak merasakan hal itu. Dan menurut aku itu sebenarnya kalau mau kita bilang itu bukan sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang alamiah, tetapi juga kalau nggak bisa kita kontrol itu akan menjadi sesuatu yang buruk. Iya benar banget. Karena kita akhirnya jadi nggak confidence, kemudian insecure itu akhirnya menguasai diri kita. Apa-apa yang kita lakukan kita udah negative thinking duluan, dan itu yang poin jeleknya di situ sih. Kalau aku pernah merasakan itu atau tidak, pastinya pernah lah ya, dalam berbagai hal. Contohnya aja misalnya pada saat aku mau mengikuti beauty pageant itu insecure banget gitu kan bagi aku. Walaupun orang-orang terdekatnya aku tuh udah meyakinkan bahwa kamu bisa, tapi dalam diri aku enggak deh kayaknya. Aku merasa wanita-wanita yang lainnya di sana itu jauh lebih cantik, lebih pantas, dan aku sih kayaknya jauh dari itu gitu kan. Dan itu udah rasa insecure yang menurut aku sangat-sangat mendownkan aku gitu kan. Benar-benar. Dan begitu aku meyakinkan diri aku bahwa kalau orang-orang terdekat kamu bilang kamu bisa, berarti kamu bisa, dan kamu harus membuktikan kepada mereka bahwa kamu benar-benar bisa. Kemampuan yang ada di dalam diri kamu itu mampu gitu. Nah, dan begitu aku bisa membuktikan itu semua, akhirnya aku merasa bahwa ternyata insecure itu adalah sisi negatifnya kita. Iya, sisi negatif ya, underline. Negatif banget. Jadi bayangkan teman-teman, kalau aku dari dulu tetap dengan statement aku yang insecure itu bahwa aku nggak bisa, aku nggak mampu, berarti aku nggak bakalan sampai dong ke posisi aku saat ini. Nah, ketika aku berusaha dari dalam diri aku untuk melawan itu dan juga punya impian yang besar bahwa aku harus membuktikan kepada orang-orang terdekat aku harus membanggakan mereka dengan mungkin hal-hal sederhana. Di situ aku berusaha untuk mengalahkan rasa insecure aku. Jadi mungkin poin pentingnya adalah teman-teman harus berusaha sendiri dari dalam diri untuk mengalahkan rasa insecure itu, karena nggak mungkin kan insecure-nya dalam diri aku terus yang kalahkan itu ya kan, nggak mungkin banget gitu. Harus dari dalam diri sendiri. Harus dari dalam diri kita sendiri, karena kita sendiri yang tahu kelebihan dan kekurangan kita. Dan bagaimana kita harus bisa mengatasi itu. Artinya jangan sampai kita terlalu overthinking terhadap sesuatu dan membuat itu menjadi hal yang negatif. Kalau menurut aku sih teman-teman harus menilai sesuatu itu dari segi positifnya dulu. Pokoknya kita bisa, kita mampu. Gimana caranya kita berusaha dulu, menang atau tidak, kalah atau tidak, gagal atau tidak, itu sebenarnya adalah bonus aja sih kalau menurut aku. Kayak udah siap untuk menjadi pemenang, tapi nggak siap untuk menjadi yang kalah gitu. Jadi sebenarnya harus siap menang dan kalah. Untuk menang dan kalah, dan di situ sebenarnya bukan menang dan kalahnya, tetapi kita harus menampilkan yang terbaik, membuat sesuatu itu yang benar-benar dari hati, membuat sesuatu itu all out, sehingga begitu kita mendapatkan hasil menang atau kalah, itu dalam hati kita tuh udah nggak ada kekecewaan atau apapun, dan bagi kita ya udah aku udah melakukan semua yang terbaik.
udah berusaha dulu gitu. Jadi kalau menurut aku ya, intian dari Angel bilang tadi itu intinya adalah kita harus melawan rasa insecure itu dari dalam diri Bener kita banget. sendiri guys. Jadi bukan orang lain gitu ya, diri sendiri gitu ya. Oke, terus dalam pembangunan sekarang ini ya, kalau menurut Angel melihat peran perempuan dalam pembangunan itu kayak gimana, khususnya dalam bidang pariwisata? Kalau menurut aku sekarang ini kan kita udah masuk ke era kesetaraan gender ya. Yes. Jadi kita nggak bisa Emansipasi. bilang lagi bahwa wanita itu dia posisinya di bawah pria dan sebaliknya gitu. Nah sebenarnya sih bukan masalah perempuan lebih rendah dari pria atau apa, tapi yang harus kita pentingkan mungkin adalah kodratnya wanita itu seperti apa, tugas-tugasnya, Iya, benar. dan tugasnya pria seperti apa. Tapi kalau kita bilang dalam bidang pekerjaan maupun dalam Karir. rutinitas kita sehari-hari, karir, itu sebenarnya menurut aku nggak ada perbedaan antara pria dan wanita. Yang membedakan adalah kemampuan kita. Jadi bukan karena dia wanita, bukan karena dia pria, tetapi karena kemampuannya dia. Itu yang poin penting sih di situ. Dan kalau kita lihat saat ini tidak sedikit pemimpin-pemimpin yang dari perempuan. Benar banget. Dan di situ kita lihat juga bahwa mereka sukses tuh, Iya. mereka juga berhasil. Artinya kita tahu di situ bahwa perempuan juga nggak kalah nih dari laki-laki Iya, gitu kan. Kemampuan wanita itu juga nggak kalah, ide dan juga pikiran, gagasan perempuan itu nggak kalah daripada pria. Iya, benar. Terus kalau misalnya kita mau compare dengan fisik, ya jangan dibandingkan lah, karena itu kan memang udah kodratnya Iya, ya, yang jadi tadi saya bilang kodrat. bahwa kodratnya memang laki-laki itu udah diciptakan Tuhan untuk lebih kuat dan menjadi penolong untuk wanita yang jadi penolong ya untuk pria. Untuk pria. Pria itu yang harus Melindungi. melindungi wanitanya. Karena itu jangan kita mengcompare dari hal itu, tapi kalau misalnya kita melihat dari segi positif, dari segi kemampuan, bisa kita dapatkan di situ bahwa kemampuan wanita-wanita sebagai pemimpin itu juga luar biasa. Yes, benar Dan banget. ide-idenya mereka itu juga didengar oleh kaum laki-laki. Dan itu sih yang harus di-highlight oleh teman-teman semuanya, Iya, benar. bahwa wanita itu punya sesuatu yang luar biasa dan itu harus dieksplor oleh teman-teman sekalian. Kalau mau kita bicarakan dalam bidang pariwisata, tidak banyak juga pimpinan-pimpinan di pariwisata itu juga yang dari perempuan. Dan di Oke. situ juga kalau kita lihat kan pariwisata itu lebih ke apa namanya, ke feeling ya. Jadi memang Jadi lebih cocok ke perempuan ya? iya sebenarnya. Jadi Benar, kalau benar. kita bilang sesuatu yang dari feeling, terus kemudian dari view, dari pandangan, itu kan perempuan sebenarnya mempunyai poin plus untuk melihat hal itu secara Yes, detail, iya, benar. secara detail. Dari situ kita mendapatkan satu poin positif sendiri atau satu poin yang lebih dari wanita di bidang pariwisata. Yes. Adalah perempuan-perempuan kalau di bidang pariwisata bisa menilai sesuatu sampai ke detailnya. Karena berbicara mengenai pariwisata sih lebih berbicara mengenai feeling kita. Jadi apa yang Keindahan. kita rasakan, kemudian apa yang kita inginkan, Iya. itu tuh kalau perempuan itu lebih peka terhadap hal itu. Jadi lebih klik gitu ya kalau Dan itu sebenarnya yang menurut aku penting banget dan bagus banget kalau seorang wanita juga mau benar-benar fokus untuk melihat hal-hal itu, khususnya Yes. dalam bidang pariwisata nih yang kita Iya, sampaikan. benar-benar. Jadi sebenarnya perempuan tuh udah bukan hal tabu lagi untuk di belakang layar Iya, ya. Sudah benar banget. saatnya untuk tampil di depan, speak up. Oke, sekarang kita balik lagi ke pariwisata. Dalam bidang pariwisata, apa hal yang sekarang nih lagi hangat-hangatnya kayak dipromosikan gitu kan? Tahu-tahu aja yang nonton ini kan bukan dari Maluku gitu kan? Iya. Apa yang mau Angel sampaikan dalam bidang pariwisata di Maluku? Jadi buat teman-teman semuanya yang nonton channel ini, khususnya teman-teman yang nggak ada di Maluku, sayang banget dan rugi kalau nggak ke Maluku. Karena di Maluku ini bukan hanya surga tersembunyi yang jatuh ke bumi, tetapi juga di sini banyak banget yang bilang gini, gak usah jauh-jauh ke Maldives, di Maluku aja banyak pulau pribadi. Jadi Bener teman-teman banget. kalau ke Maluku itu berasa punya pulau pribadi. Jadi kayak rasa kayak di Maldives gitu Iya, ya. berasa kayak di Maldives. Dan kita tahu sendiri bahwa Maluku itu punya keunikan dari
destinasi bahari yang luar biasa. Benar banget. Pantai-pantai di Maluku itu indahnya luar biasa. Teman-teman berkendara, naik motor, naik mobil aja udah bisa menikmati pantai kan di Maluku gitu. Dan kalau mau berbicara mengenai spesifik mengenai destinasi wisata di Maluku, kita punya banyak destinasi wisata yang tersebar di 11 kabupaten kota yang ada di Maluku. Tetapi yang saat ini menjadi fokus dari pemerintah daerah untuk menjadi pilot project untuk destinasi wisata adalah Pulau Banda. Oh my god. Teman-teman tahu nggak Pulau Banda itu? Nah, Pulau Banda itu sendiri adalah pulau yang sangat kental akan nilai sejarahnya. Benar banget, iya. Jadi dia punya storytelling yang sangat luar biasa di Pulau Banda itu. Nah, teman-teman kalau sampai ke Pulau Banda, aku yakin banget bahwa teman-teman pasti bakalan pengen kembali lagi. Karena di sana selain teman-teman bisa menikmati wisata bahari, kemudian bawah lautnya yang sangat luar biasa indah, gak kalah dengan di Wakatobi ya. Kita punya spesies bawah laut yang sangat luar biasa di Banda juga. Dan juga di sana banyak tempat-tempat bersejarah yang ada di Banda. Kemudian kalau berbicara mengenai sejarah, siapa sih yang nggak tahu bahwa Maluku itu pada zaman dulunya itu sangat dikenal dengan cengkeh dan pala. Nah, dan itu tuh merupakan hal yang sangat bernilai tinggi pada masa itu ya. Kalau sekarang kita bilang emas yang harganya sangat diagung-agungkan, pada saat itu cengkeh dan pala juga harganya jauh melebihi emas. Nah, dan itu terkenal banget di dunia ya. Jadi dulu itu justru dari Belanda, dari Portugal itu mau ke Indonesia itu mereka justru nggak tahu Indonesia itu di mana. Yang mereka tahu adalah Pulau Banda. Pulau Banda ya. Karena di Maluku sendiri khususnya di Pulau Banda adalah pusat dari rempah-rempah itu. Jadi banyak banget cengkeh pala ya. Jadi teman-teman begitu sampai di Banda, teman-teman bisa melihat langsung, oh ini nih ya yang namanya cengkeh pala, beserta dengan pohonnya yang asli. Masih ada semuanya. Masih ada semuanya. Belum pernah. Dan teman-teman semua juga bisa merasakan peninggalan-peninggalan sejarah. Misalnya kayak ada benteng di sana kan yang luar biasa. Kemudian teman-teman di sana bisa menikmati juga keindahan laut bahari yang sangat luar biasa. Dan juga di sana banyak banget sih, pokoknya kalau mau dibilang banyak banget, nggak habis dengan lengkap kata-kata. banget ya sebenarnya kalau di Banda ya. Mau dari baharinya, mau dari sejarahnya udah. Jadi nilai storytellingnya itu sangat luar biasa di sana. Dan itu yang mungkin menjadi pilot project yang pertama untuk pemerintah Provinsi Maluku untuk bagaimana menjadikan destinasi wisata di Banda sebagai destinasi wisata nasional. Artinya ini menjadi pilot project dulu. Setelah kalau Banda udah selesai dibenahi, kita akan membenahi yang lainnya juga. Kalau mau berbicara lebih luas, selain Banda kita juga punya Kei yang sangat luar biasa. Itu kan? Luar biasa banget memang kalau teman-teman kalau belum tahu Kei di mana, silakan di search di Google. Dan pastinya teman-teman bakalan juga pengen banget ke sana. Di sana itu begitu sampai ke Kei, teman-teman udah langsung menikmati keindahan yang sangat luar biasa. Benar, setuju banget. Bisa berjalan di tengah laut itu bukan musa saja ya. Tapi teman-teman bakalan bisa merasakan itu di Kei. Jadi memang luar biasa banget, dan itu Maluku tuh kayak banyak banget tempat pariwisata yang harus dipromosikan gitu kan untuk orang luar supaya lebih tahu lagi. Nah, terus sekarang poin terakhirnya nih. Angel suka dukanya menjadi seorang putri pariwisata. Suka dulu, duka, terserah deh. Biar di sharing teman-teman. Oke, teman-teman sekalian, ya pastinya yang pertama banyak sukanya ya. Iya, pastinya dong. Pastinya dong, yang pertama sukanya itu akhirnya bisa lebih banyak mengunjungi destinasi-destinasi wisata yang ada di Maluku khususnya dan juga di Indonesia. Kemudian yang kedua, aku akhirnya lebih punya banyak networking di bidang pariwisata, belajar banyak hal di bidang pariwisata yang notabene itu di luar banget dari bidangnya aku. Dan aku merasa happy sih, akhirnya aku mendapatkan sesuatu nilai plus, aku punya banyak pengetahuan baru lagi di situ. Kemudian juga aku merasa bisa berkontribusi untuk Maluku, itu sih nilai paling penting buat aku. Kalau mau berbicara dukanya sih sebenarnya nggak ada sih dukanya ya. Aku soalnya menjalaninya dengan happy gitu. Cuman mungkin
karena aku juga sambil kerja, jadi ya itu aja rada ribet untuk membagi waktu. Itu aja sih, makanya aku tuh kalau pada saat ini aku merasa aduh kenapa ya nggak dari dulu aku ikut. Pasti kan kalau dari dulu itu masih banyak waktu luangnya karena belum kerja. gitu. Nah, karena itu teman-teman sekalian yang punya kesempatan saat ini jangan menunda lagi waktunya. Ayolah, jangan terlalu di-insecurekan dengan perasaan-perasaan kita, tapi kita harus melawan itu dan manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jangan sampai teman-teman akhirnya nanti nyesal. Kayak aku ikut beauty pageant itu ya, dalam hatiku tuh ya dulunya, udahlah aku punya keinginan untuk mencoba. Gagal atau tidaknya, yang penting aku sudah mencoba. Ketika aku nggak mencoba sama sekali, pada waktu aku udah lewat umur 25, aku bakalan menyesal, sangat menyesal bahwa aku nggak punya kesempatan lagi untuk bisa mewujudkan impian aku. Jangan sampai teman-teman juga merasakan gitu hal yang sama. Dan aku bersyukur bahwa aku bisa melawan rasa itu sebelum deadline-nya gitu kan. Jadi masih ada kesempatan lah ya. Jadi teman-teman juga seperti itu. Dan aku rasa perasaan itu tuh bukan hanya muncul misalnya kayak kasusnya aku kan di beauty pageant nih. Mungkin teman-teman sekalian kasusnya juga berbeda, misalnya dalam bidang yang lain, misalnya teman-teman juga mau kerja atau mau sekolah tetapi masih ragu dan masih bingung. Sebenarnya teman-teman harus bisa melawan itu semua dan meyakinkan diri, jangan sampai sudah lewat waktunya, udah terlambat, barulah teman-teman menyesal. Jadi harus berani coba juga, jangan taruh hopeless di karena kalau menurut aku sih kesempatan itu bukannya nggak bisa datang 2 kali, tapi kesempatan itu tidak selalu datang. Karena itu manfaatkanlah kesempatan itu sebaik mungkin. Jangan sampai ketika kita melewati kesempatan yang datang kepada kita dan pada akhirnya nanti kita sendiri yang menyesal dengan itu. Jadi kalian yang nonton udah dapat banyak banget wejangan dari seorang putri pariwisata Maluku. Harus langsung bertindak. Tapi semuanya positif dan pastinya bermanfaat dong ya untuk kalian semua. Dan Angel, silakan kasih closing statement buat teman-teman yang nonton supaya setelah nonton ini mereka tuh kebakar banget pengen bikin something gitu. Kebakar tapi jangan kebakaran ya, soalnya nggak bisa dimatiin panas. Jadi teman-teman semuanya yang menyaksikan channel ini, jangan lupa untuk teman-teman semua, khususnya wanita-wanita muda yang ada di Indonesia pada umumnya, kalian harus ingat bahwa kalian bisa, kalian mampu, dan kalian hebat. Untuk itu, hilangkanlah rasa-rasa insecure yang ada dalam diri kalian. Kalian harus mampu untuk melawan itu dari dalam diri kalian sendiri. Dan buktikanlah untuk orang-orang di sekitar kalian dan dunia luas bahwa kalian mampu. Ingat, kesempatan tidak selalu datang. Karena itu, manfaatkanlah kesempatan yang kalian miliki sebaik mungkin untuk menjadi pribadi yang luar biasa. Yes, benar banget. Luar biasa banget. Terima kasih banyak Angel. Sama-sama Angel sudah berbagi banyak banget inspirasi, motivasi, informasi komplit di video kita kali ini. Dan semoga semuanya bisa bermanfaat buat kalian semua. Jadi sekian video kita kali ini dan terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai habis. Oh iya, kalau kalian punya pertanyaan seputar putri pariwisata dan sebagainya, kalian bisa langsung aja DM Angel di Instagramnya. Instagram. Ya, atau bisa Angel Rumihin. Yes, nanti kita taruh di bawah. Dan sekian video kita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye.